sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam podcast kali ini, saya pengen bahas tentang adab atau etika ketika kita sedang ngambek dengan pasangan, atau ketika kita sedang ngambek dengan teman ataupun dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Judul kita adalah "Read dong japrinya, jangan dilewat. Etika japrian sama suami ala Sayyidah Aisyah." Oke. Suatu ketika Nabi SAW pernah sambil santai ngobrol sama Sayyidah Aisyah. Nabi bilang gini, "Wahai Aisyah, aku tahu loh kapan kamu sedang dalam keadaan nyaman kepadaku dan kapan kamu sedang dalam keadaan tidak nyaman, kalau bahasa kita lagi bete." Aisyah penasaran terus nanya, "Apa bedanya?" Kata Nabi SAW, "Kalau kamu sedang nyaman dengan aku, maka saat berbicara kamu akan mengatakan wa Rabbi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. Tapi kalau kamu lagi gak nyaman sama aku, saat berbicara kamu akan bilang wa Rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim." Kemudian Aisyah radhiyallahu anha tersenyum dan beliau mengatakan, "La ahjuru illa ismak." "Wahai Rasulullah, saya gak akan ninggalin engkau kecuali hanya namamu." Apa maksud dari kata-kata ini? Ternyata Aisyah itu punya sebuah kebiasaan atau punya sebuah sikap lah ya, ketika beliau sedang ngambek sama Rasulullah SAW, dan itu hal yang masih wajar, normal, karena semua orang ada masa-masanya happy, ada juga masa-masanya lagi nggak karuan perasaannya, apalagi cewek kalau lagi datang waktu periode haidnya. Sikap atau kebiasaan Aisyah itu ketika beliau sedang ngambek adalah Aisyah mengganti nama Nabi dalam sumpahnya dari kalimat wa Rabbi Muhammad menjadi wa Rabbi Ibrahim. Lalu kata Aisyah, "Aku gak akan ninggalin engkau ya Rasulullah ketika ngambek, aku hanya mengganti namamu." Ini adalah teladan yang sangat indah dari keluarga romantisnya Nabi dan Aisyah. Artinya Aisyah gak pernah ninggalin Nabi walaupun sedang ngambek. Dia tetap menemani Nabi, dia tetap menunaikan kewajiban dan hak Nabi, dia tetap berbicara dengan Nabi, hanya dia mengganti nama Nabi dalam sumpah-sumpahnya, karena orang Arab itu suka bersumpah walaupun sumpahnya tidak dimaksudkan untuk sumpah yang serius, lebih ke kayak penegasan sebuah berita. Maka Aisyah mengganti nama Nabi dengan nama Nabi Ibrahim, hanya itu yang beliau lakukan. Gak pernah tuh Aisyah gara-gara lagi ngambek terus Aisyah gak mau ngomong sama Nabi atau malah menghindar dan pergi dari Nabi. Enggak. Kenapa? Karena Aisyah perempuan soleha, tahu hak suaminya. Dia gak mau ninggalin suaminya walaupun dia sedang dalam keadaan gak nyaman. Sekali-kalinya Aisyah gak bareng dengan Nabi karena sedih dan sakit adalah saat Aisyah difitnah selingkuh. Aisyah minta izin itu juga kepada Nabi untuk pulang ke rumah Abu Bakar ayahnya, dan Nabi mengizinkan. Sisanya Aisyah gak pernah ninggalin Nabi, selalu berusaha untuk tetap berbuat baik kepada suami walaupun sedang dalam keadaan bete, cuman ganti nama doang. Nah, apa pelajarannya buat kita teman-teman? Dan ini bukan hanya berlaku dari seorang istri ke suami, begitu juga sebaliknya atau lebih luas lagi kita dengan keluarga kita, sahabat kita. Banyak dari istri yang ketika lagi bete tuh mereka nggak mau baca WA. Ini mungkin suami-suami juga pernah ngerasa, dia online tapi dia nggak mau nge-read gitu, sengaja dibiarin aja sampai beberapa hari. Pernah juga mungkin ada seorang istri yang ngeblok suaminya sehingga nggak bisa japrian, nggak bisa ditelepon, atau mungkin di rumah dia itu diam terus ketika suaminya berbicara. Nah, sebetulnya ini adalah sikap yang kalau ditimbang dari kacamata syariat ini keliru. Ini berlaku untuk istri dan suami ya. Makanya usahakan jangan sampai kita mendiamkan pasangan kita, apalagi orang tua kita, ibu kita. Kalau kita mendiamkan sahabat masih wajar, itu pun ada batasnya, karena Nabi mengatakan gak boleh seorang mukmin itu mengabaikan saudaranya lebih daripada 3 hari. Gak boleh seorang mukmin itu mengabaikan saudaranya lebih daripada 3 hari. Gak boleh. Kenapa? Karena ketika kita mengabaikan
saudara kita atau keluarga kita atau sahabat kita lebih dari 3 hari, berarti kita telah memutuskan silaturahim dan merusak ukhuwah. Makanya cobalah berusaha untuk berdamai dengan cara menahan diri atau berusaha untuk tetap berbuat baik walaupun itu mungkin harus melawan ego kita sendiri. Karena insya Allah hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah balasan kebaikan kecuali kebaikan? Jadi nggak mungkin kita melawan ego untuk berbuat baik terus kita jadi konyol, nggak dapat apa-apa, nggak mungkin. Allah yang akan menyenangkan hati kita dan membahagiakan hidup kita. Jadi teman-teman sekalian, yuk kita belajar untuk tetap buka Japrian, nerima telepon atau berkomunikasi walaupun kita dalam keadaan bete seperti yang dicontohkan Sayyidah Aisyah. Kalaupun kita misalnya karena lagi bete ngomongnya mungkin udah nggak manggil sayang, udah nggak terlalu nggak terlalu banyak gimmicknya. Yang penting tetap komunikasi dan jangan sampai kita memutuskan komunikasi atau hubungan dengan seseorang lebih daripada 3 hari.